warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lojong Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya nemu karbu baru ya guys ya. Walaupun kondisinya bekas tapi saya baru pakai karbu ini ya guys ya. Ini adalah karbu PWK CPO N Racing ya. Jadi seri PWK yang tutupnya bulat dari merek CPO guys. Tuh. Jujur saja ini karbu udah sangat lama ingin saya pakai, ingin saya coba. Namun jarang sekali yang menggunakan di daerah sini ya guys ya. Kebanyakan itu pakainya ya PWK yang tutupnya pakai baut kayak gitu guys. Jarang sekali yang pakai tutup bulat kayak gini. Adanya yang tutup bulat sekalinya yang air strike yang ukurannya 33 ke atas. Jarang yang di bawah ukuran 30. Nah, ini kebetulan kemarin ada yang jual di marketplace Facebook seperti biasa dengan harga miring. Harganya murah pokoknya ya guys ya, dan kondisinya sangat layak pakai. Minusnya cuman gak ada jarum kemarin, tapi saya punya banyak stok jarum jadi ya nggak masalah. Karbu ini cukup unik karena apa? Karena satu-satunya PWK yang benar-benar langsung enak ketika saya ganti head nozzle dengan jarum guys, tanpa merubah apapun termasuk ngecoak dasar skep ya, supaya idle stabil atau saat bukaan gas pertama setelah idle lama dia nggak mati. Nah, karbu ini uniknya tanpa dicoak seperti itu, dia idlenya walaupun dibiarkan idle lama saat bukaan gas pertamanya itu dia nggak ada gejala mau mati guys. Itu kelebihannya ya. Nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu, apa kelebihan karbu ini, apa kekurangan karbu ini, dan bagaimana saya mendapatkan settingan yang enak dengan menggunakan karbu ini. Nah, sebelum kita bongkar, saya mau cek sound dulu. Kita lihat seberapa bagus idlenya, kemudian bukaan gas sedikit sampai dibejak-bejak seperti apa ya. Kita lihat dulu sebelum saya bongkar. Untuk idle benar-benar ini karbu PWK yang cukup ajaib guys ya. Dia idlenya benar-benar sangat gampang di setting. Mungkin ini satu-satunya PWK yang pernah saya coba yang saat pakai atau saat pasang itu langsung ketemu gampang idle tanpa masalah apapun. Saya baru coba si PWK dari tipe ini ya guys ya, dan dulu pernah pakai CPO juga tapi bukan yang tutup bulat. Ya sama aja guys, kita harus sedikit berpusing-pusing untuk mendapatkan idle atau kenyamanan saat bukaan gas pertama ya. Nah, namun si PWK CPO series ini langsung ketemu idle dan kita lihat gas-gasnya nggak ada gejala-gejala yang aneh-aneh guys. Saya setting kering sengaja ya, karena akan saya gunakan untuk sehari-hari kayaknya guys. Soalnya jarang sekali saya pakai PWK untuk sehari-hari. Saya akan belayer tipis-tipis guys. Jadi untuk RPM bawah menuju tengahnya saya bikin kering supaya idle dan nggak terlalu boros ya. Tapi untuk RPM atasnya bisa kalian lihat tadi semburan bensinnya kayak apa, karena saya pakai main jet yang cukup besar. Nanti kita bongkar, kita lihat pilot jet, main jet ukuran berapa, head nozzle dan jarumnya. Saksikan terus video ini sampai beres supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Guys, ini penampakan karbunya setelah kita bongkar. Kita mulai dari jarum dulu ya, karena ini salah satu komponen yang sangat mempengaruhi settingan karbu kita. Di sini jarum yang saya pakai adalah seperti biasa, kalau PWK saya selalu pakai jarum JJE ya guys ya. Nah, kita lihat ini adalah JJE. Kenapa saya selalu pakai JJE? Karena JJE ini profilnya cukup unik ya. Jadi di sebelah sininya dia gendut. Nah, jadi bisa bikin RPM bawah menuju tengahnya itu kering guys.
Nah, kemudian untuk bagian sini dia pengecilannya cukup agresif ya. Jadi dari sini ke sini dia cepat mengecil ya, mirip-mirip J6 ZG. Tapi sebelah sininya lebih gendut dan lebih panjang ya. Nah, ini uniknya JJE. Saya suka banget pakai jarum ini di karbu PWK ya, karena kelebihannya ya di sini nih kunci utamanya. Dia gendut di sini tapi mengecil secara agresif. Jadi untuk RPM bawah bisa disetting kering, sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Tapi ketika setengah gas ke atas dia bensin nyembur dengan kencang. Jadi tetap akselerasi untuk RPM tengah ke atasnya itu enak banget guys. Ini salah satu rekomendasi saya untuk jarum PWK ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian dalamannya. Di sini untuk pelampung ya standar PWK pada umumnya yang bisa di setting bagian jarumnya ya, ini bisa di setting bagian sininya. Tapi bagian ininya dia fix, jadi nggak full adjustable. Tapi ini udah cukup untuk digunakan sehari-hari ya. Untuk nozzle di sini saya pakai PE. Kenapa? Karena PE itu udah 10 hole ya, sedangkan PWK itu hanya 8 hole. Untuk mainjet di sini ukurannya di sekitaran 125-an guys ya. Jadi lebih kecil dari 130 tapi lebih besar dari 120. Nah, di sini kita lihat nozzle, penampakan nozzle PE seperti apa. Ya, seperti PE pada umumnya lah. Di sini ada 10 hole, 3, 5, 8, 10 ya. Untuk diameternya kurang lebih seperti ini. Ini nozzle dari PE Scarlett kalau nggak salah. Untuk mainjet nggak ada nomornya, jadi saya nggak terlalu tahu. Tapi di sekitaran ukuran 125 guys. Jika di karbu PE yang non power jet, saya juga biasa pakai di sekitaran 120 sampai 130 ya, mungkin 125 juga masuk. Tapi di PE itu harus yang nggak ada power jetnya. Sedangkan karbu ini walaupun ada power jetnya dia minta main jet ukuran besar. Kenapa? Karena di sini lubang apa ini namanya air jetnya ukurannya sudah cukup besar guys. Nanti saya perlihatkan, tapi kita buka dulu pilot jet di sini ya. Untuk pilot jet saya menggunakan ukuran 42 guys. Nah, ini salah satu keunikan karbu PWK CPO and Racing ini ya. Seperti biasa, seperti kalian ketahui, biasanya karbu-karbu saya yang lain, apalagi kalau pakai PWK itu pilot jet paling di ukuran 35 guys ya. Paling mentok-mentok agak basah sedikit di ukuran 38. Tapi si PWK CPO and Racing ini dia bisa pakai pilot jet ukuran 42. Bukan bisa ya, tapi dia minta pilot jet ukuran 42. Malah mungkin 45 juga masih enak guys. Tapi saya nggak mau basah-basah ya, jadi 42. Kenapa saya tentukan ukuran 42? Karena waktu saya pasang asalnya ukuran 35, dia itu RPM bawahnya nembak parah guys. Ketika nutup gas itu nembaknya cukup parah dan mengganggu. Apalagi ketika menggunakan knalpot yang full free flow ya. Jadi saya naikkan ke ukuran 42 itu baru semu guys. Itu juga masih ada nembak tapi sedikit ya, jadi tidak terlalu mengganggu. Mungkin ya memang paling enaknya di 45, tapi nanti warna busi itu terlalu hitam, jadi saya nggak mau. Jadi saya tetapkan di 42 walaupun sedikit agak kering untuk RPM bawah ya, karena memang sesuai keinginan saya. Kemudian di sini kunci selanjutnya untuk head nozzle. Kita lihat ini adalah head nozzle yang nggak aneh-aneh ya, kalian pun bisa mendapatkannya dengan cukup mudah. Ini adalah head nozzle dari karbu PWL original ya. Jadi untuk kalian yang beli KW-KWan saya nggak jamin ukurannya akan sama ya, tapi untuk beli yang part original ya pasti sama dengan yang punya saya. Apa kelebihan head nozzle ini? Dia lubangnya kecil guys ya, lubang diameter dalamnya kecil. Kita lihat kalau dipasangkan dengan jarum JJE, nah celahnya itu sedikit banget guys, kayak gitu tuh ya. Ini sangat cocok untuk dipasangkan di karbu PWK, karena PWK itu minta head nozzle yang lubang-lubangnya kecil. Saya ngemodal head nozzle dengan jarum ini tanpa merubah lubang-lubang air jet dan lain-lainnya, itu langsung enak guys. Ini jadi kunci utamanya ada di sini. Sekali lagi ini jarum JJE dengan head nozzle PWL
28 kalau nggak salah ya. Luarnya tinggi, bibir ininya tebal, tapi dalamnya itu pendek guys. Ini benar-benar cocok untuk karakter yang saya inginkan. Jadi RPM bawah tengah kering, tapi tengah ke atasnya benar-benar bisa boost gitu, nyembur akselerasinya gitu guys. Jadi untuk BBM lebih efisien. Karbu PWK disebut boros itu mitos ya. Kalau di tangan saya itu bisa dibikin irit dan tetap nyaman digunakan sehari-hari, juga anti merusak mesin guys. Yang penting jangan terlalu kekecilan untuk ukuran-ukurannya. Di sini untuk settingan angin kita akan hitung di sini satu putaran adalah 360 derajat ya. Di sini akan saya hitung setengah, satu. Cukup susah guys. Bentar, ambil obeng dulu. Baru satu putaran ya. Oke, kita lanjut. Tadi satu ya, setengah, dua putaran guys ya. Untuk setelan angin dapat di 2 putaran. Ini cukup normal, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Saya akan buka lagi untuk melihat lubang air jetnya ya. Ya kan saya buka total sampai copot supaya lubang air jetnya terlihat. Ini juga salah satu yang membedakan dan membuat RPM bawah si PWK CPON Racing ini bisa langsung kering dan bisa langsung menggunakan pilot jet ukuran besar ya. Nah, kalian fokus ke lubang air jet ya, posisinya di sana di tengah lubang yang menuju langsung ke head nozzle atau ke nozzle. Dia lubangnya sudah besar guys ya. Jadi kemungkinan oleh owner sebelumnya sudah pernah diperbesar atau memang bawaan karbunya sebesar ini. Saya nggak begitu tahu karena belinya karbu bekas. Kalian yang punya PWK CPON Racing dimohon untuk sharing apakah ini lubang sudah diperbesar atau belum ya, atau memang bawaannya sebesar ini. Ini ukurannya sekitar 0,8, jadi ukuran yang selalu saya share dulu untuk karbu PWK. Emang ini sangat recommended ya. Terbukti di karbu PWK CPON Racing ini langsung enak, jadi bikin RPM bawah bisa lebih kering. Kenapa? Karena pasokan udara menuju nozzle itu lebih banyak ya, otomatis saat bukaan gas awal juga sudah berpengaruh guys, bikin lebih kering dari bukaan gas awal. Kemudian untuk gaspolnya dia pengaruhnya apa? Semakin besar lubang air jet maka main jet juga akan minta semakin besar ukurannya ya. Itu kenapa di karbu PWK ini saya bisa menggunakan main jet ukuran 125, sedangkan di PWK BRT dan PWK CPO yang dulu saya buat konten, karena ukuran lubang air jetnya cuma 0,3, dia paling mentok-mentok menggunakan main jet ukuran 115 guys. Itu sudah paling basah ya. Idealnya di sekitaran 112 atau 110 untuk main jet yang menggunakan air jet ukuran 0,3. Sedangkan ini yang menggunakan air jet 0,8 dia bisa di 125 guys ya. Saya pernah coba 130, dia terlalu basah, tapi masih toleransi. Tapi untuk spek mesin saya itu terlalu basah, jadi saya turunkan ke 125. Iya, ini untuk ventilasi. Di sini disediakan 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tapi yang berfungsi cuma satu. Ya wajar ya, karbunya murah. Dan walaupun lubangnya satu ini diameternya cukup besar. Kurang lebih mirip dengan diameter lubang karbu PE. Untuk perbandingan saya akan bawa PWK yang lain ya. Nah, ini untuk perbandingan aja guys. Ini juga merek CPO ya, tapi yang tutupnya kayak gini. Nah, lubang ventilasinya cuma segede itu ya. Ini lebih kecil dibanding si PWK CPON series. Saya sejajarkan dulu biar kelihatan tuh. Ya, diameter ventilasinya berbeda. Ini juga mempengaruhi untuk apa ya, performa karbu bisa disebut ya. Nah, si ukuran PWK CPON Racing ini dia diameternya mirip dengan karbu PE guys, gede untuk ventilasinya. Jadi satu juga sudah sangat cukup ya untuk ukuran 28-nya. Jadi saya no comment, ini walaupun dikasih 4 lubang ya memang kita bisa aktifkan semuanya. Tapi satu juga menurut saya udah cukup karena diameter lubangnya gede ya, dari bawah sampai atas itu gede guys. Nah, ini saudaranya dia lubangnya kecil. Jadi menurut saya ini akan enak ketika diaktifkan kedua lubangnya ya, supaya menjaga nilai kevakuman di dalam mangkuknya tetap stabil atau sama dengan udara sekitar guys. Nah, ini untuk perbandingan kedua adalah merek sebelah yang harganya 3 kali karbu CPU.
Ini juga diameternya kecil guys ya, dari atasnya juga kecil tuh. Kita bandingkan dengan bagian atas si PWK CPON Racing. Nah ini PWK CPON Racing lubang ventilasinya segede gini, dan ini untuk merek sebelah ya. Merek apa ini saya perlihatkan lah nih. Ya ventilasinya sama, cuman satu yang aktif tapi diameternya berbeda ya. Jadi yang ini gede banget, tapi yang ini si BRT ini dia kecil guys ya. Kemudian untuk yang satunya lagi sama ya, untuk CPU itu mirip atasnya tapi bawahnya beda guys. Jadi tetap yang paling mantap itu si ventilasi PWK CPON Racing ini ya. Jadi dia besar dari atas ke bawah. Nah ini salah satu yang saya keluhkan di PWK BRT. Kenapa? Karena ventilasi segede gini ya, ini menurut saya kurang untuk si ukuran 28. Entah kenapa mereka risetannya dapat ukuran segini. Padahal untuk PE28 aja, for your information, kalian lihat sendiri. Ventilasi PE28 yang sejak dulu sangat populer digunakan itu besar sekali ya. Nah ini kurang lebih sama antara si PWKN Racing dengan ventilasi si PE28. Ini kenapa si PWKN Racing ini benar-benar gampang disetting. Mungkin ini salah satu yang berpengaruh ya. Sedangkan si PWK BRT ini perlu sedikit saya rubah. Salah satunya ya di ventilasinya ini guys. Ventilasinya saya aktifkan juga yang ini ya. Jadi yang sebelah kanan dua-duanya aktif. Sedangkan yang kiri masih saya tidak aktifkan. Jadi ini dua diaktifkan baru bisa enak guys ya. Jadi si performa karbu BRT-nya ini stabil di mesin saya ketika saya sudah mengaktifkan ventilasi yang sebelah sini ya. Jadi dua ini aktif baru bisa stabil. Sedangkan si PWK CPON Racing ini walaupun cuma satu yang aktifnya tapi performanya sudah stabil. Oke guys, jadi kesimpulannya kenapa si PWKN Racing ini bisa gampang setting. Yang pertama adalah lubang-lubangnya presisi ya. Salah satunya adalah diameter air jetnya yang ukurannya 0,8. Ini sangat recommended untuk mesin-mesin 4 tak atau penggunaan motor sehari-hari. Jadi lebih mudah disetting guys ya. Terbukti saya bisa langsung gampang nyeting karbu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah diameter lubang venturi yang sudah sebesar ini guys ya. Ini benar-benar mirip dengan diameter venturi ventilasi dari karbu PE. Jadi ini memang cocok untuk ukuran karbu 28. Ya dibanding dengan PWK yang lain ini lebih besar guys ya, apalagi dengan merek BRT. Terus head nozzle di sini saya menggunakan yang diameternya kecil dan jarum yang gendut yaitu JJE. Ya, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari karbu PWK yang mudah setting, atau kalian punya CPON Racing yang bingung mendapatkan settingan enaknya. Bisa menjadi salah satu referensi ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.